Halo, halo. Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky dan kayak ini nggak afdol kalau tidak ngomongin IKN soal sama Bung Rocky. Karena memang seperti Anda sebut itu kemarin dia kalau itu soal mebel-mebel itu udah tiba ternyata di IKN itu ya, di packing dari istana. Memang itu seperti dikatakan oleh Kepala Sekretariat Presiden yang merangkap PLT Gubernur Jakarta Heru Budi. Jadi mebel-mebel dari sana itu furniture sebutnya begitu sudah dikirim ke IKN dan kelihatannya memang ini bakal jadi apa tidak lesehan ini rapat kabinetnya dan ini pasti semata-mata untuk menutupi kegagalan dia pindah ke Jokowi pindah ke IKN gitu Bung Rocky. Ya kita lihat tuh. Jadi fokus sekarang soal mebel gitu kan. Yang kalau Ini back to nature ya bukan back to nature kembali ke asal kan bagaimana Pak Jokowi kan. iya iya akhirnya kan ini jadi negerinya jadi urusan tukang mebel. Hmm. Padahal sebetulnya di era kedaruratan ngapain ada formalitas? Itu juga ngaco kan cara berpikirnya. Udah jelas itu tindakan darurat untuk promosi bahwa ya udah bisa dipakai padahal belum lengkap. Kan datanya baru berapa tuh? Jokowi sendiri bilang baru 15%. Kalau Ya. data pakai data Bloomberg itu masih 4% yang selesai. Itu Hmm. artinya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi nggak akan ada sidang kabinet di situ. Karena bahaya dalam keadaan yang tidak selesai. Tapi Jokowi mau paksa untuk nambah lembar terakhir dari biografi dia itu pernah memindahkan ibu kota. Enggak, dia nggak pernah memindahkan ibu kota. Dia memindahkan mebel dari Solo ke Pasir Penajam itu aja. Jadi pindahkan mebel, bukan konsep, bukan ide, bukan kebijakan tuh. Apalagi kalau kita berpikir ekonomis, ya itu di situ ada bupati-bupati yang kaya raya tuh di sekitar situ. Pinjam aja provinsi-provinsi kan mebelnya juga bagus-bagus. Berkali-kali saya ketemu bupati, gubernur di Kalimantan itu kantornya bagus-bagus. Dipinjem aja dibawa ke IKN sebentar tuh. Kan tuh Jokowi cuma mau pakai sebentar doang kan supaya pers datang ke situ. Tapi apa pentingnya bagi pers untuk memberitakan bahwa mebel Jokowi itu artinya udah siap istananya. Jadi sekali lagi ini bahkan soal yang sederhana itu dipikirkan detail oleh Jokowi itu. Yang rumit dia nggak pikirin. Itu kan sederhana mebel. Pakai aja kursi plastik ada soal supaya terlihat bahwa Jokowi bahkan ingin memperlihatkan bahwa ada kedaruratan, tapi dia mesti berkantor di situ. Kumpul kunci plastik, tenda-tenda tentara itu, velvet itu bisa ditaruh di situ, supaya terlihat keseriusan itu. Tetapi ini kan mau pamer, pamer dan itu artinya akan di mock up bagian yang sudut-sudut istana yang indah itu akan akan diminta untuk diberitakan. Padahal dilihat dari satelit Elon Musk itu berantakan tuh IKN. Ya, ya, ya. Memang bisa. Jadi memang sekarang ini pertarungan itu, Bung Rocky. Dari sisi ini kalau media atau fotografer menyebutnya kan angle ya, pengambilan gambar. Itu kan bisa. Kalau sudutnya diambil, dia lihat dari sudut tertentu memang kelihatan indah banget gitu. Nah, tapi kalau kemudian lewat drone itu ya semua centang perenang. Dan saya kemarin ada netizen yang misalnya menggambarkan bagaimana gedung MPR DPR yang disebutnya Legislative Plaza itu baru tumpukan tanah dan tanda saja bahwa di situ akan dibangun gedung DPR gitu. Jadi itu coba kita baca betapa orang-orang itu yang mengagungkan bahwa itu bangunan yang udah indah segala macam. Ya itu kan berkali-kali saya terangkan. Mereka lihat itu di dalam laptop Jokowi yang dibuat oleh artificial intelligence. Kan itu intinya kan. Ini Hmm. buzzer-buzzer Jokowi yang tukang ngadu yang bahkan tukang pecah belah informasi itu masih beredar juga kan. Padahal mereka tahu itu sang raja itu udah telanjang tuh. Anak kecil udah keluar dari rumahnya teriak-teriak, raja Anda telanjang. Tapi punakawannya bilang enggak, itu raja itu pakai baju sutra yang sangat tipis sehingga hanya bisa dilihat oleh dia sendiri itu. Itu telanjang. Ya Ya. itu IKN juga begitu sebetulnya tuh. Kalau mau manipulasi ya bikin aja kan berita pakai chat GPT, pakai artificial intelligence lalu diberitakan, disebarkan tuh seolah-olah. Tapi mana ada yang percaya tuh? Karena ini soal kapasitas Jokowi untuk menunjukkan pada dunia bahwa dia pada akhirnya tidak berguna lagi itu. Dia mau bantah itu sementara data dari seluruh dunia mulai menunjukkan hal yang sudah final bahwa Jokowi gagal di dalam semua soal, bukan hampir semua soal, gagal dalam semua soal. Itu dasarnya tuh. Ya, oke. Nah, tetapi ternyata beberapa hari yang lalu, KSP itu, Kepala Staf Presiden itu rupanya mendesak agar Mensesnek itu segera menerbitkan kepresnya, karena memang draftnya dari situ ya, Presiden tinggal tanda tangan begitu, agar kepres tentang IKN ini segera ditandatangani Presiden dan Pak Prabowo
itu bisa dilantik di IKN. Padahal kan Pak Prabowo melalui Ahmad Muzani sudah menegaskan dia tidak ingin dilantik di IKN. Ini diam-diam berarti sebenarnya masih ada upaya-upaya dari istana juga untuk tetap memaksakan agar Prabowo dilantik di IKN, Bung. Ini Muldoko, ini Pak Muldoko ini mau ngapain sih? Itu kan itu absurd juga kan. Toh itu juga bisa dibatalkan ke pres itu 1 detik setelah Prabowo dilantik itu dia bilang, oke saya batalkan ini maka saya pulang ke Jakarta untuk minta dilantik di situ lebih upacaranya. Tetapi juga bagi Prabowo itu juga pemborosan. Ya Prabowo juga berpikir ngapain dia mesti dilantik? Itu kan cuma upacara doang tuh. Berapa banyak anggaran pas pampres untuk kawal pelantikan di situ? Berapa banyak persediaan air minum, makanan segala macam untuk mengamankan duta-duta besar, bahkan mungkin presiden-presiden di sekitar Asia ini mau ngapain di situ. Jadi kelihatannya ini jebakan Batman juga itu untuk mengatakan bahwa itu urusan selanjutnya urusan Prabowo lah, ibu kota kan dia udah lantik di situ kan, sekarang Ya, istana dia itu. betul, Iya, betul. tapi Prabowo punya tim rasional yang menghitung segala hal tuh. Yang mungkin kita bisa bayangkan buat timnya Prabowo bilang itu gila itu 50 tahun lagi itu sebaiknya Pak Prabowo nggak usah berkantor di situ. Tetapi ini kan informasi yang nggak yang dianggap bahwa ya demi basa-basi peradaban Indonesia udahlah kita ada di situ tapi diam-diam kita hitung bahwa itu irasional kalau Prabowo dilantik di situ. Secara pencitraan dunia juga buruk karena itu dipaksakan. Demikian juga secara ekonomi itu skala ekonominya itu memberatkan APBN nanti kan. Jadi ini semuanya ini apa namanya nih melantik Prabowo di situ itu sangkos itu biaya yang gak ada gunanya sebetulnya tuh. Ya. Jadi sebetulnya kita mau lihat bagaimana Jokowi dengan timnya itu termasuk Pak Muldoko masih berupaya untuk mengendalikan Prabowo dan itu yang kita anggap apa susahnya mengatakan oke, istana belum selesai karena itu demi decency demi kemuliaan suatu pelantikan ya di biasa saja di Jakarta itu kan orang juga mengerti bahwa Jokowi memang udah akui itu belum selesai. Nah yang belum selesai ngapain? Itu kayak rumah rumah ijon itu rumah yang dicicil itu baru dapur yang belum selesai, WC-nya belum ada, tiba-tiba ngundang tamu di situ kan karena si tuan rumah udah nggak tahan untuk pamerin apa namanya lampu halogen dia atau lampu kristal dia doang tuh. Jadi kelihatannya itu tuh yang kita sebut sebagai manipulatif pikiran-pikiran istana yang dipimpin Jokowi hari ini. Ya, iya. Dan saya kira gini ya, persoalannya buat orang seperti Pak Prabowo yang saya kira tahu dia tradisinya berbeda dengan Pak Jokowi ya, bukan soal pencitraan dan sebagainya. Kalau Pak Prabowo kan dia lebih banyak sering baca buku dan saya tahu dia banyak buku sejarah begitu dan dia pasti melihat persoalannya dilantik di Jakarta atau IKN itu ada juga faktor kesejarahan. Bagaimanapun juga Jakarta ini adalah Ya. kota yang bersejarah gitu. Iya itu jelas ada di dalam pikiran Prabowo. Kesejarahan Jakarta itu terkait dengan upaya kita untuk memerdekakan diri Ya. dari penghambaan pada kolonial. Nah karena itu Prabowo menganggap bahwa biarkan Jakarta itu dikenang sebagai kota yang berdarah-darah, kota yang penuh siasat, kota yang cerdas. Karena dari situ timbul tokoh-tokoh untuk berdebat di forum-forum internasional untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kan itu intinya kan. Ya. Jadi ingatan sejarah pada Prabowo itu yang kadangkala secara sublim membuat dia merasa ngapain sih saya mesti dilantik di tempat yang belum selesai. Bahkan Prabowo mungkin berpikir sekaligus saja lantik di hutan karena Prabowo kan orang militer yang biasa melantik seseorang di hutan untuk mencopot jabatan anak buahnya di hutan. Jadi bagi Prabowo nggak ada soal itu mau dilantik dimanapun, mau dilantik di hutan bahkan lebih bagus karena dia mengingatkan diri dia pernah memimpin beberapa operasi militer yang membutuhkan pertaruhan nyawa itu digigit nyamuk harus berhadapan dengan buaya nyebrang sungai. Nah mending Prabowo bilang begitu, saya mau dilantik di Papua misalnya tuh atau di hutan Aceh tuh di Timur ketinggian Timur nggak bisa di 1000. Timur Timur nggak bisa lagi. Ya Timur Timur nggak bisa tuh kan itu saya tahan Timur Timurnya ke Aceh aja tuh ke Iya, iya. Loser gitu. Nah apa Jokowi mau ikut ke situ? Jadi kelihatannya Prabowo menahan diri sebetulnya, tapi dia kirim sinyal terus bahwa ya saya lantik di Jakarta lah, karena nggak ya tidak etis itu memaksakan sesuatu yang belum selesai itu. Dan peristiwa pelantikan Prabowo juga harus jadi peristiwa sejarah baru bahwa Prabowo dilantik di ibu kota NKRI yang asal usul historisnya jelas itu Jakarta. Ya, tapi saya kira memang ada semacam jebakan dari istana tadi, karena saya kira mungkin istana juga sudah tahu. Ini kalau tidak dipaksakan dilantik di IKN, Pak Prabowo seumur-umur hidup tidak akan pernah
mau ke IKN lagi begitu. Ini saya kira kekhawatiran semacam itu yang mereka, munculkan sehingga kemudian didesak kalau kalau nggak segera dikepresnya nggak di ini kan, nggak bisa dilantik di sana karena, undang-undangnya kan pelantikan presiden itu memang di ibu kota negara, Bung Roky. Ya karena itu mungkin Prabowo juga berpikir mungkin nanti setelah saya dilantik Jakarta ada istana di Kalimantan, ya biarin wakil presiden berkantor di situ karena Kalimantan kan sekedar simbol keistanaan tuh. Jadi disebut aja bahwa istana presiden di Kalimantan itu adalah istana biasanya disebut istana musim panas atau semacam Camp David di Amerika itu. Ini sekarang dianggapnya sebagai istana musim durian misalnya karena banyak durian di daerah situ. Jadi biarlah Gibran ada di situ supaya Gibran mungkin bawa buku-bukunya tuh, bawa mainan-mainannya itu ke istana baru di situ sebagai wakil presiden kan. Supaya terlihat bahwa Gibran mengendalikan atau berfungsi secara administratif di dalam negeri. Karena Prabowo mau menjadikan Indonesia figur baru di Asia tuh. Karena Prabowo ingin kira-kira menyaingi kapasitas atau popularitas Anwar Ibrahim yang sekarang diululukan sebagai pemimpin Asia tuh. Nah, supaya itu bisa terjadi, mesti Jakarta center of interestnya, fokus dari media massa kan ada di Jakarta. Jadi kalau dijadikan pembagian kerja, tentu postur internasional akan diambil sebagai visi utama dari Prabowo. Dia mesti berkantor di Jakarta karena ini pusat diplomasi, pusat keuangan. Gibran biarkan mengurus hal-hal dalam negeri, ya supaya sesuai dengan istilah dalam negeri, biarkan dia ada di pedalaman di Kalimantan kan begitu cara berpikirnya, mestinya tuh. Ya, ya. Nah, ini mesti bikin disclaimer ya, jangan sampai kemudian pembicaraan Anda ini dianggap Anda mendowngrade atau Kalimantan. Ini bukan soal Kalimantannya. Bukan. Ya. Kalimantan itu adalah tempat kita menjaga masa depan dunia itu. Jadi jangan Kalimantan itu dipenuhi oleh mereka yang ingin ketemu Prabowo pakai private jet itu tiba di Kalimantan. Biarkan Kalimantan jadi unik. Jadi jangan terlalu banyak aktivitas publik di ibu kota baru. Nah, supaya alamnya terpelihara, ya aktivitas politik ya biarin di Jakarta, aktivitas di Jakarta. Jadi kita mau ada ibu kota di Kalimantan, tetapi demi melindungi Kalimantan sebagai sumber baru energi terbarukan, sumber baru peradaban ekologi yang kaya dengan oksigen. Nah, kalau kegiatan bisnis dan politik itu pindah ke Kalimantan, itu artinya jumlah kandungan karbon di situ akan meningkat. Itu artinya keindahan Kalimantan yang mengingatkan kita bahwa dia paru-paru dunia juga akan rusak kan. Jadi biarkan Gibran di situ untuk menyatakan bahwa saya ada di sini justru untuk mempertahankan jumlah oksigen di Kalimantan dan jumlah cacing, jumlah ular, jumlah pohon supaya tidak berkurang. Itu yang akan jadi semacam taburan baru bagi pemerintahan berikut bahwa Kalimantan tetap jadi asuransi untuk carbon trading. Itu kan bisa diucapkan sebetulnya sebagai alibi bahwa Kalimantan itu adalah basis carbon trading kita dengan dunia. Jakarta adalah basis dari pemerintahan Prabowo untuk menghidupkan kembali ide bahwa Indonesia itu adalah faktor dalam politik internasional. Ya, oke. Kalau kita baca ya sinyal-sinyal politiknya, terutama pernyataan dari Muzani tentang IKN, gitu, benar yang tidak akan dilatih IKN, Pak Sudrajat Djiwandono tentang dia akan memilih makan siang gratis dan sebagainya. Saya kira ini kita bisa sampai pada satu kesimpulan, rasanya nggak mungkin Pak Prabowo akan pindah, apalagi kemudian memindahkan ibu kota itu ke IKN ya, Bung Rocky ya. Itu dari skala ekonomi, skala lingkungan, segala macam, kritik internasional, apalagi interest Pak Prabowo sekarang soal global security, dan memanfaatkan anggaran itu untuk membiayai keamanan pangan segala macam, itu pasti nggak akan pindah ibu kota itu. Jadi kita mesti lihat juga batas dari kebijakan Prabowo adalah APBN, dan Prabowo orang yang teliti dalam menyusun anggaran tuh. Prabowo terkenal mampu menyusun anggaran sehingga Kopassus pada waktu dia jadi komandan itu jadi betul-betul korps yang elit itu, kesejahteraan yang terpenuhi. Hal yang sama juga dia akan pilih kan, memakai anggaran itu untuk sesuatu yang 50
tahun lagi mungkin gak ada maknanya, atau yang sekarang dibutuhkan yaitu persiapan Indonesia supaya tahan secara pangan, tidak dipermainkan oleh para pengendali energi dunia, dan tahan atau bahkan bermutu secara politik supaya level kita di fora internasional dinaikkan kembali. Level yang udah hilang sebetulnya bukan lagi turun, hilang selama Jokowi, karena Jokowi selalu gugup dan gagap untuk masuk dalam pembicaraan diplomatic community. Jadi kelihatannya itu tuh yang ada di dalam pikiran kabinet berikutnya. Iya, jadi saya kira ini lebih pada soal priority ya. Akhirnya kan begitu ya, Bung Rocky. Urgensi dan priority lah, kira-kira begitu ya. Betul, the sense of urgency dan dari purity itu. Supaya kita tahu bahwa Prabowo sudah dipilih oleh rakyat. Ada problem legitimasi pada Prabowo, bukan pada Gibran. Itu intinya kan. Jadi orang mesti lihat terus itu. Kita mau memisahkan dua kimia itu. Karena nanti orang akan tuntut bahwa Prabowo ngambil Gibran hanya untuk basa-basi supaya menyetujui proyek Jokowi. Sangat mungkin sebelum dia jadi presiden. Begitu dia dilantik, tentu Prabowo punya jalan pikiran sendiri. Kan setiap leader itu harus punya jalan pikiran sendiri supaya dia nggak dianggap sekedar sebagai dealer. Nah, leadership Prabowo itu ditentukan oleh otonom nggak dia untuk menghasilkan kebijakan yang pro lingkungan, pro keadilan sosial. Jadi demi hal-hal yang masuk akal harus ada batas, sebut aja batas etis antara kecenderungan Prabowo untuk memperlihatkan kepemimpinan dia dan hal di belakang dia yang dia harus pelihara sebagai sopan santun. Jadi kesimpulan saya, pasti Pak Prabowo tidak akan mengucapkan hal negatif pada Pak Jokowi. Tetapi kebijakannya tetap akan terlihat berbeda dengan Jokowi. Nah, itu sebetulnya yang kita sebut sebagai mikul dur mendem jero. Dan Prabowo harus memperlihatkan bahwa yang dia akan lakukan betul-betul berbeda dengan Jokowi tanpa dia harus mengatakan bahwa ini berbeda. Jadi dia akan terlihat berbeda di dalam kebijakannya, kebijakan soal nilai-nilai sipil, soal hak asasi manusia, soal lingkungan, soal hak petani, kan semua itu yang akan memperlihatkan bahwa dia memang tumbuh secara otentik, bukan sekedar ikut dalam kelas-kelas Jokowi itu. Nah, kelas Jokowi udah selesai, sekarang ada kelas Prabowo. Dia sendiri akan menyusun kurikulumnya. Ya, sampai ketemu lagi di Istana Merdeka, ya, Bung Rocky. Merdekakan bangsa ini dari Istana Merdeka. Yap. Ya.